Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Fatimahtus Zafirah dari kelas TMT 4D dengan NIM 1262042121231. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran matematika berbasis TIK yang diampu oleh Ibu Dewi Asmarani, Magister Pendidikan. Kali ini kita akan membahas mengenai fungsi implisit. Sebelum ke fungsi implisit, pokok-pokok bahasan yang kita bahas sebelumnya yaitu mengenai fungsi eksplisit yang berbentuk Y sama dengan F buka kurung X tutup kurung. Namun, beberapa fungsi dapat didefinisikan secara implisit oleh suatu kaitan antara X dan Y. Misalnya, suatu fungsi implisit X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16 dapat dipecah menjadi dua buah fungsi eksplisit dalam X, yaitu Y sama dengan akar 16 dikurangi X kuadrat dan Y sama dengan negatif akar 16 dikurangi X kuadrat. Apabila grafik fungsi implisit dari X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16 ini digambarkan, maka akan diperoleh grafik berbentuk lingkaran. Karena setengah lingkaran atas berasal dari Y sama dengan 16 negatif X kuadrat, dan setengah lingkaran yang bawah berasal dari Y sama dengan negatif akar 16 min X kuadrat. Grafik fungsi implisit sebenarnya dapat diubah dengan perintah plot, akan tetapi harus terlebih dahulu diuraikan dan dinyatakan dalam fungsi eksplisit dalam X, seperti halnya fungsi yang menghasilkan lingkaran tersebut. Untuk memudahkan hal itu, Maple menyediakan function khusus untuk menggambarkan grafik fungsi-fungsi implisit dengan sintaks yaitu bit buka kurung plot tutup kurung titik 2 enter implicit plot buka kurung fungsi koma X sama dengan A titik titik B koma Y sama dengan M titik titik N tutup kurung. Perintah implicit plot juga menggunakan paket plots. Nilai-nilai A, B, M, dan N adalah parameter yang merupakan batas untuk nilai X dan Y untuk fungsi yang akan digambarkan. Ada dua contoh praktik yang bisa kita praktikkan ke Maple. Yang pertama ada gambarlah grafik fungsi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 16 pada X elemen X lebih dari sama dengan negatif 10 kurang dari sama dengan 10 dan Y elemen lebih dari sama dengan 10 kurang dari sama dengan 10. Yang kedua, gambarlah grafik fungsi 2 buka kurung X kuadrat ditambah Y kuadrat tutup kurung kuadrat sama dengan 25 X kuadrat min Y kuadrat untuk X dan Y elemen lebih dari sama dengan negatif 4 kurang dari sama dengan 4. Langsung saja kita ke Maple. Kita tulis sintaksnya dulu. X kuadrat ditambah Nah, pada gambar yang telah muncul ini, tampak bahwa nilai X dan Y antara
negatif 4,4. Padahal dalam perintah dituliskan negatif 10,10. Hal tersebut menggambarkan bahwa fungsi hanya terdefinisi untuk nilai X dan Y pada interval negatif 4,4. Contoh yang kedua, nah tamak pada gambar bahwa untuk 0,0 tidak dilewati oleh grafik, padahal seharusnya titik tersebut dilewati. Karena untuk titik 0,0 ini persamaannya diberikan akan terpenuhi. Hal ini disebabkan jumlah titik-titik pada grafik plot kurang banyak. Secara default, jumlah minimum titik-titik yang digambarkan pada mapel adalah 52. Sehingga untuk memperoleh hasil grafik yang lebih baik, jumlah titik harus ditambah. Untuk mengubah jumlah titik-titik plot, digunakan option 6 points. Berikut ini perintah implicit plot jika ditambahi option 6 points. Belakangnya kita tambahi sebelum tutup kurung, koma. Kita buat 1000. Maka hasilnya akan gabung seperti ini. Selanjutnya, fungsi genap dan fungsi ganjil. Yang pertama ada fungsi genap. Secara teori, jika fungsi f memenuhi f negatif x sama dengan fx untuk setiap bilangan x di dalam domain, maka f disebut fungsi genap. Secara sudut pandang geometri, suatu fungsi genap dapat dilihat dari grafik fungsinya, yaitu simetris terhadap sumbu y. Contoh penentuan fungsi genap, diberikan fungsi fx sama dengan x kuadrat. Tunjukkan dengan mapel dan dari sudut pandang geometri bahwa fungsi tersebut fungsi genap. Penyelesaiannya, kita ke mapel. Langkah penyelesaiannya kita tulis sintaksnya. X kuadrat. Maka f min x x kuadrat.
Dari perintah ini akan tampak bahwa ini fx akan sama dengan f negatif x, yaitu hasilnya x kuadrat. Selanjutnya akan dilihat dari sudut pandang geometri, yaitu dengan membuat grafik fungsi fx. Kita masukkan sintaknya. Dari gambar ini, tampak bahwa grafik Y sama dengan X kuadrat, simetris terhadap sumbu Y. Selanjutnya ada fungsi ganjil. Secara teori, jika suatu fungsi f memenuhi f negatif x sama dengan negatif fx untuk semua x dalam domain, maka f disebut fungsi ganjil. Secara sudut pandang geometri, grafik fungsi ganjil simetris dengan titik asal 0,0. Jika telah dipunyai grafik f untuk x lebih dari sama dengan 0, maka grafik untuk x kurang dari 0 diperoleh dengan memutar 180 derajat terhadap titik 0,0. Contoh prakteknya diberikan fungsi fx sama dengan x pangkat 3. Tunjukkan dengan mapel dan dari sudut pandang geometri bahwa fungsi tersebut fungsi ganjil. Langsung kita ke mapel. Kita tulis sintaksnya ya. fx Nah, ini sama hasilnya negatif 3 kubik dan negatif 3. Nah, ini sama hasilnya negatif x pangkat 3 dan negatif x pangkat 3. Nah, hasil dari perintah yang telah diberikan akan tampak bahwa f min x sama dengan min fx, yaitu negatif x pangkat 3. Dengan demikian, fx sama dengan x pangkat 3 termasuk fungsi ganjil. Sedangkan dengan grafik, bisa kita tuliskan tampak bahwa grafik fungsi simetris pada titik 0,0. Dengan kata lain, grafik f untuk x kurang dari 0 dapat diperoleh dengan memutar grafik f untuk x lebih dari sama dengan 0 sebesar 180 derajat. Sekian video dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.